yang saya hormati juga Ibu dan Bapak semuanya untuk perkuliahan siang hari ini, kuliah seminar proposal tesis. Mari kita awali dengan berdoa dengan harapan perkuliahan dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Terima kasih. Monggo kalau yang pertama ini yang nanti yang seminar Pak Sugeng, Mbak Hesti dan Mas Dimas ya, 3 nggih. Monggo siapa moderatornya untuk Pak Sugeng? Saya, Ibu. Silakan. Oh nggih. Monggo Ya. Mbak, seperti yang sudah-sudah waktunya diatur, monggo nggih disesuaikan. Kemudian siapa yang menanggapi, kemudian nanti harapannya bisa digunakan untuk bertiga, waktunya sesuai begitu. Monggo saya serahkan ke Mbak Nani ya. Silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pratiwi Pujiastuti, Ibu Rahayu Condromurti, yang terhormat Bapak dosen pembimbing dari Pak Sugeng Mulyanto, yaitu Bapak Dr. Banu Setio Adi, dan juga rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan hari ini akan diadakan seminar proposal tesis dari Bapak Sugeng Mulyanto dengan judul Implementasi Program Gerakan Literasi Sekolah Pasca Pandemi COVID-19 di SD Negeri 2 Soroteleng, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Untuk formatnya nanti Pak Sugeng akan memaparkan proposalnya. Selanjutnya nanti ada tanggapan dari bab 1 nanti Ibu Yulia, bab 2-nya Bapak Ervan, bab 3 nanti Ibu Margiani, dan untuk komentator untuk instrumen Ibu Marlita. Untuk kesempatan yang pertama pada Pak Sugeng, saya persilakan untuk memaparkan proposal tesis yang telah disusun. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Pratiwi Pujiastuti dan juga Ibu Rahayu Condromurti, dan yang terhormat kepada Bapak Banu Setio Adi selaku dosen pembimbing, dan juga pada teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tesis yang berjudul, bentar ya. Sudah kelihatan apa belum Bapak Ibu? Sudah nampak belum? Sudah Pak. Sudah. Baik, saya akan mempresentasikan seminar proposal tesis saya yang berjudul Implementasi Program Gerakan Literasi Sekolah atau GLS Pasca Pandemi COVID-19 di SDN 2 Soroteleng, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Sistematika proposal terdiri dari 3 bab. Yang pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian. Untuk bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, kedua identifikasi masalah, ketiga fokus penelitian, keempat rumusan masalah, kelima tujuan penelitian, dan keenam manfaat penelitian. Untuk bab 2 kajian pustaka terdiri dari implementasi, yang kedua gerakan literasi sekolah, yang ketiga kajian penelitian relevan, yang keempat kerangka berpikir, kelima pertanyaan penelitian. Untuk bab 3 metode penelitian terdiri dari pertama jenis penelitian, yang kedua tempat dan waktu penelitian, ketiga sumber data, keempat teknik dan instrumen pengumpulan data, kelima keabsahan data, dan keenam analisis data. Untuk bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah 2021 adalah sebuah realita yang ditandai dengan perubahan sosial yang sangat pesat, di mana seseorang tidak bisa hanya mengandalkan keterampilan dasar saja, melainkan semua manusia dan keterampilan yang dimiliki manusia memiliki konsekuensi ketergantungan dengan kemampuan berpikir kritis, kreatif,
kolaboratif, dan komunikatif. Kedua, kapasitas literasi perlu ditambah, diperbarui, dan ditingkatkan agar setiap individu dapat merespon dengan tepat dinamika yang memiliki dimensi ketidakpastian dengan percaya diri. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, terdapat kendala dalam implementasi GLS karena adanya pandemi COVID-19. Identifikasi masalah. Pertama, sekolah telah menyediakan berbagai bentuk kegiatan sebagai penunjang pelaksanaan program gerakan literasi sekolah. Yang kedua, sekolah telah menyelenggarakan hampir seluruh tahapan dari pelaksanaan gerakan literasi sekolah. Yang ketiga, minat baca siswa menurun di beberapa tahun terakhir. Yang keempat, proses dalam meningkatkan kembali minat baca siswa terkadang mengalami kesulitan. Yang kelima, siswa kelas bawah belum memiliki konsentrasi yang penuh ketika pembelajaran, sehingga dalam membimbing siswa untuk ke perpustakaan membutuhkan usaha yang maksimal. Keenam, terdapat beberapa pendidik yang memiliki fokus atau tugas ganda sehingga fokus pendidik terhadap literasi kurang maksimal. Fokus penelitian. Dalam penelitian ini difokuskan tentang tahapan implementasi program gerakan literasi sekolah, hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan program, dan solusi yang dilakukan sekolah terkait program gerakan literasi sekolah pasca pandemi COVID-19 di SDN 2 Surateleng, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana implementasi gerakan literasi sekolah pasca pandemi COVID-19, tahap pembiasaan, tahap pengembangan, tahap pembelajaran di SDN 2 Surateleng, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Yang kedua, apakah hambatan yang dihadapi sekolah dalam implementasi program gerakan literasi sekolah pasca pandemi COVID-19 di SDN 2 Surateleng, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Yang ketiga, bagaimana solusi yang dilakukan sekolah terhadap hambatan yang terjadi pada implementasi program gerakan literasi sekolah pasca pandemi COVID-19 di SDN 2 Surateleng, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Kemudian untuk tujuan penelitian, yang pertama mendeskripsikan tentang tahapan implementasi program gerakan literasi sekolah pasca pandemi COVID-19 di SDN 2 Surateleng, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Yang kedua, mendeskripsikan tentang hambatan yang dihadapi sekolah terkait implementasi program gerakan literasi sekolah pasca pandemi COVID-19 di SDN 2 Surateleng, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Yang ketiga, mendeskripsikan tentang solusi yang dilakukan sekolah terkait hambatan yang terjadi pada implementasi program gerakan literasi sekolah pasca pandemi COVID-19 di SDN 2 Surateleng, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Untuk manfaat penelitian ada dua, yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis. Untuk bab 2, kajian pustaka, terdiri dari yang pertama implementasi, nanti terdiri dari pengertian dan tahapan. Kemudian untuk gerakan literasi sekolah, itu terdiri dari pengertian, tujuan, tahapan pelaksanaan gerakan literasi sekolah, literasi dasar di jenjang sekolah dasar, indikator pencapaian tahapan literasi di SD. Kajian penelitian relevan, yang pertama dari Retno Nuzilatus Siomah tahun 2018 dengan judul Implementasi Gerakan Literasi di Sekolah, studi kasus di SDN Karas 1 Surabaya. Yang kedua, Siska Eka Sintia dan Parjono tahun 2018, studi kasus implementasi gerakan literasi GLS sekolah di sekolah dasar negeri. Yang ketiga, Muhammad Hilal Hidayat dan kawan-kawan 2018 dengan judul Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Dasar. Kerangka berpikir, program gerakan literasi sekolah, implementasi gerakan literasi sekolah di sekolah dasar, kemudian ada tahap pembiasaan, tahap pengembangan, tahap pembelajaran, kemudian ada faktor pendukung dan faktor penghambat. Pertanyaan penelitian, yang pertama, bagaimana implementasi gerakan literasi sekolah pasca pandemi COVID-19, tahap pembiasaan di SDN 2 Surateleng, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Yang kedua, bagaimana implementasi gerakan literasi sekolah pasca pandemi COVID-19, tahap pengembangan di SDN 2 Surateleng, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Yang ketiga, bagaimana implementasi gerakan literasi sekolah pasca pandemi COVID-19, tahap pembelajaran di SDN 2 Surateleng, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Yang keempat, apa hambatan yang dihadapi dalam implementasi gerakan literasi sekolah pasca pandemi COVID-19 di SDN 2 Surateleng, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Yang kelima, apa solusi untuk mengatasi hambatan dalam implementasi gerakan literasi sekolah? Mohon maaf Pak Sugeng, Nggih. waktunya 2 menit lagi nggih. Oke. 2 menit Pasca, lagi Pak. waktunya. Nggih.
pasca pandemi COVID-19 di SDN 2 Suroteleng, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Bab 3 metode penelitian. Yang pertama jenis penelitian yaitu kualitatif. Tempat penelitian di SDN 2 Suroteleng, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Waktu penelitian dilaksanakan bulan Februari sampai Maret tahun 2023. Sumber data, kepala sekolah, guru kelas, dan peserta didik kelas 4, 5, dan 6. Pengambilan sumber data menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. Objeknya implementasi program gerakan literasi sekolah pasca pandemi COVID-19 di SDN 2 Suroteleng. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ini contoh instrumen pengumpulan data, kisi-kisi instrumen penelitian. Keabsahan data, yang pertama menggunakan uji validitas internal atau credibility, yang kedua uji objektivitas atau confirmability, dan tentunya menggunakan triangulasi. Teknik analisis data, yang pertama pengumpulan data, yang kedua kondensasi data, yang ketiga penyajian data, yang keempat penyimpulan data atau verifikasi. Instrumen penelitian, ini contohnya, instrumen observasi, ini juga potongannya. Kemudian ini instrumen wawancara dari wawancara kepala sekolah untuk guru dan untuk peserta didik. Sekian dari saya, terima kasih. Banyak kekurangan, mohon masukannya dari Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Waktu saya kembalikan ke Mbak Nani. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari Pak Sugeng. Untuk selanjutnya untuk komentator untuk bab 1 ada Bu Tri Yulianingsih, saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya mau memberi masukan saja nih untuk Pak Sugeng. Untuk di bab 1 saya lihat ada kajian kayak penemuan dari penelitian sebelumnya yang masih di bawah 10 tahun terakhir, kalau nggak salah di 2005. Kemudian di bagian identifikasi masalah tadi disebutkan sekolah telah menyelenggarakan hampir seluruh tahapan dari pelaksanaan gerakan literasi sekolah. Itu kalau menurut saya mungkin kan di babnya di atasnya itu tadi saya melihat terdapat kendala implementasi. Mungkin bisa dituliskan terdapat kendala implementasi penyelenggaraan GLS yang dilaksanakan di sekolah gitu mungkin Pak Sugeng. Jadi identifikasi masalahnya lebih jelas lagi berdasarkan dengan latar belakang yang ada. Gitu saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tri Yulianingsih. Selanjutnya untuk bab 2 Pak Ervan. Suara saya sudah bisa terdengar belum? Bisa Pak? Oke. Halo Pak Sugeng, selamat nggih. Saya ingin memberi masukan sedikit di bab 2 itu yang bab 1 tentang pengertian implementasi. Nah itu mungkin tidak menggunakan sumber dari KBBI nih Pak. Baiknya. Oke. Ya. Terus dari beberapa pengertian ahli sudah disimpulkan, lalu tiba-tiba ada di bawahnya itu ada tahapan implementasi gerakan literasi. Itu mungkin sebaiknya diletakkan setelah ada teori literasi mungkin. Kemudian Pak Sugeng perhatikan lagi penomoran penomoran sub-sub tadi ada yang kelihatannya belum rapi. Kemudian di bab 2 itu tentang gerakan literasi sekolah, itu langsung ada kata pengertian literasi tanpa nomor. Nah itu mungkin dijelaskan bagaimana penomorannya bagaimana. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ervan. Selanjutnya untuk bab 3 Bu Margiani. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Langsung saja untuk menyingkat waktu, saya akan memberikan komentar saya pada proposal tesis dari Pak Sugeng. Di sini tadi saya melihat pada bab 3 itu di bagian teknik dan instrumen pengumpulan data. Di sini sebenarnya Pak Sugeng sudah memaparkan dengan baik, sudah
cukup jelas. Hanya saja saya masih menemukan seperti proposal tesis yang sudah itu ada ini, ada referensi acuan di metode observasi itu masih menggunakan referensi tahun 1995 dan ini belum mengacu pada 10 tahun terakhir. Saran saya hanya supaya referensi ini dicari yang lebih up to date lagi, Pak Sugeng. Begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Margiani. Selanjutnya untuk instrumen Ibu Marlita. Terima kasih Mbak Nani untuk kesempatannya dan selamat pada Pak Sugeng yang sudah berhasil menyeminarkan dari proposal tesisnya. Sedikit komentar untuk instrumen itu saya mau tanya Kak, untuk instrumennya itu sudah sesuai dengan kisi-kisinya. Kemudian kisi-kisinya itu sudah ada teorinya di bab 2 apa belum? Kalau misalnya sudah ada, mungkin saya kira instrumennya sudah baik, itu saja. Kemudian nanti di instrumen mungkin bisa ditambahkan petunjuk pengisian, kemudian identitas seperti itu. Terus selanjutnya, satu hal yang saya mau tanyakan itu untuk dari wawancara untuk yang peserta didik. Nah, kalau misalnya untuk wawancara kepala sekolah kan dalam satu sekolah cuma satu, kemudian guru hanya beberapa. Untuk peserta didik itu rencananya Pak Sugeng itu akan mewawancarai berapa siswa seperti itu aja. Mungkin itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak Sugeng, mohon dipersilakan untuk menanggapi tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman. Oke, terima kasih untuk Mbak Yulia. Saya ucapkan terima kasih atas masukan-masukannya. Nanti untuk perbaikan depannya. Kemudian untuk bab 2 tadi ada masukan dari Mas Irfan juga. Terima kasih Mas Irfan. Kemudian bab 3 juga ada masukan dari Bu Margiani ya. Untuk acuannya kalau bisa yang terbaru. Kemudian untuk Mbak Marlita tadi untuk instrumen di bab 2 juga ada Mbak, untuk kisi-kisinya juga ada. Indikator juga ada tadi di Word ya. Kemudian untuk wawancara peserta didik ada berapa itu nanti per kelas saya ambil satu-satu Mbak. Dari kelas 4, 5, dan 6. Jadi perwakilan satu-satu. Nah, ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sugeng dan teman-teman. Selanjutnya penguatan dari yang pertama dari Ibu Pratiwi. Pada Ibu Pratiwi saya persilakan. Oke, matur nuwun Mbak Nani untuk Pak Sugeng. Selamat nggih Pak Sugeng sudah bisa menyelesaikan proposalnya dan diseminarkan hari ini. Matur nuwun Pak Banu bisa rawuh, nyun sewu nggih Pak Banu izin ini memberikan tanggapan sedikit saja yang tadi sudah diberi masukan nggih, ditanggapi temannya, diberi masukan, monggo itu nggih untuk disesuaikan dengan proposalnya. Pak Sugeng, ini penelitian kualitatif nggih. Sudah nampaknya sudah lengkap. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi di sini, ini penelitian kualitatif. Pak Sugeng intinya akan mendeskripsikan tahapan tujuannya nggih. Tahapan implementasi nggih. Mulai dari pembiasaan, pengembangan, kemudian pembelajarannya begitu nggih. Itu kemudian mendeskripsikan hambatannya,
Dan untuk solusi itu bagaimana Kemudian Pak mendeskripsikan? Yang solusi bagaimana? mencari solusinya itu, Bu. Mendeskripsikan Dari atau hambatan. mencari? Tadi nggih. Mencari, Bu. Nggih, karena Wah, kalau iya, Bu. kalau Nanti tingkat diganti. magister kan tidak sekedar mendeskripsikan gitu nggih. Iya. Monggo Nggih, nanti nggih, Bu. rekomendasi dari peneliti mestinya bagaimana solusinya. Meskipun solusi itu dari pihak sekolah sudah ada, itu nggih. Nggih. Tetapi sesuai atau tidak harusnya bagaimana ada Nggih. direkomendasikan dari Pak Sugeng sampai ke sana mestinya nggih. Dan Nggih. ini untuk penelitian ini implementasi program gerakan literasi sekolah semestinya standar dari program GLS ini sudah mantap nggih Pak ada rujukannya dan itu memang sudah dipakai sebagai dasar. Harusnya seperti ini gitu kan ya. Standarnya seperti ini. Sudah ada? Pak, nggih, sampun nggih. Nggih, Bu. Nggih, monggo. Karena bisa mengkaji ini kesesuaiannya mestinya tahu standarnya seperti apa. Lajeng di bab 2 saja Pak, ini saya masih menemukan satu rujukan kemudian disintesis, itu tahap implementasi fungsi atau ya tadi nampaknya yang jelas satu rujukan kemudian disintesis. Nah, itu monggo di halaman berapa saya tidak buka lagi tapi sudah ada di sana. Kemudian sintesis itu harapannya penulisan dalam satu paragraf lebih dari satu kalimat. Kan begitu nggih Pak Sugeng? Lajeng akan lebih bagus kalau diberi halaman. Gitu. Nggih, Bu. Nampaknya belum juga. Gitu. Nggih, Itu saja Pak Sugeng, namun sudah matur nuwun, Bu. Nggih. Saya kembalikan Mbak Nani moderator. Baik, terima kasih Bu Pratiwi. Ya, untuk selanjutnya penguatan dari Bu Condro, ada Bu Rahayu Condro Murti. Nggih, matur nuwun Mbak Nani. Selamat Pak Sugeng sudah bisa menyelesaikan proposal tesisnya. Terima kasih, ini Bu. Alhamdulillah ini hal sebenarnya tentang literasi itu sekarang kan masih terus digaungkan karena memang kurang literasi di Indonesia ya. Nah, saya cuma ingin tahu Pak Sugeng apa sih kenapa pengen mengetahui gerakan literasi di sekolah tersebut? Karena Bu, di tempat saya itu kan sekarang itu muridnya itu agak sulit itu loh Bu untuk diajak untuk berliterasi itu loh Bu. Jadi mengungkap seberapa itu loh Bu. Oke. Jadi pada artinya itu di sekolah ini Bapak anggap sudah bagus literasinya, terus bisa dijadikan contoh untuk di sekolah Bapak gitu. Ini baru mulai Bu, mulai lagi setelah pandemi itu loh Bu. Oh iya, maksud saya. Iya. Pokoknya ini kerangka pikirnya itu harus jelas dulu. Jadi seperti yang Bu Pratiwi sampaikan tadi, ada standarnya yang bagus itu seperti apa, tentunya yang diakui di Kementerian Pendidikan seperti apa. Terus kalau Pak Sugeng punya gaya literasinya yang lebih dari itu juga silakan diperkaya dengan berbagai sumber. Mungkin ada yang dari luar juga, bukan hanya yang dari Indonesia. Itu bagus dan nanti hasilnya ini bisa diberi seperti gambaran pelaksanaan untuk semua sekolah gitu ya. Jadi bagus. Cuman ya itu sekali lagi harus dipertegas tujuannya seperti apa, lalu ini nanti
digambarkan berdasarkan standar yang mana gitu. Oke. Oke, dari saya itu aja Terima sedikit, kasih, Bu. mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Bu Nina sebagai moderator. Nani, kok terbalik ya? Maaf. Nani, Bu. Maaf. Oke, selamat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rahayu Chandramurti. Selanjutnya yang terakhir penguatan dari Pak Banu Setiadi. Pada Pak Banu saya persilahkan. Nggih, matur nuwun. Ngapunten nyambi nggih Bu Pratiwi ya Bu Condro. Nggih. Matur nuwun atas saran-sarannya untuk Pak Sugeng. Jadi memang berawal dari bahwa di sekolah tersebut sebelumnya itu literasi itu bisa berjalan dengan baik gitu nggih. Baik dalam tanda kutip versinya Pak Sugeng gitu, karena belum ada penelitian tentang implementasi di situ secara kuantitatif gitu ya. Sehingga ini ingin meneliti lagi pandemi selesai, kemudian ingin diteliti bagaimana di pasca pandemi ini. Oke, nanti segala saran dari Ibu Pratiwi, Ibu Condro akan kami gunakan untuk diskusi meningkatkan proposal ini. Oke, matur nuwun Ibu sebelumnya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Banu. Baik, terima kasih Pak Banu dan Bapak Ibu sekalian. Mungkin bisa di stop share Pak Sugeng. Ibu Pratiwi, Bu Condro dan Bapak Ibu semua, kalau mohon izin karena berbarengan dengan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk seminar Pak Sugeng, dan untuk selanjutnya untuk seminar yang kedua pada Bu Novitasari. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Pratiwi Puji Astuti MPD dan Ibu Dr. Rahayu Chandramurti MSI selaku dosen pembimbing, dan juga yang saya hormati Ibu Dr. Andes Kristina Ismaniati MPD selaku dosen pembimbing dari Pak Dimas Tamtama Putra, dan teman-teman kelas D yang saya banggakan. Izinkan saya di sini memoderatori seminar proposal dari Pak Dimas Tamtama Putra ya dengan judul Peningkatan Penguasaan Konsep dan Kemampuan Pemecahan Masalah melalui Penerapan Pembelajaran Berbasis Masalah Terintegrasi Pendidikan Karakter Utama pada Mata Pelajaran IPS di kelas 5 SD Negeri 1 Panggang. Untuk menyingkat waktu, untuk Pak Dimas Tamtama Putra, monggo waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih pada Bu Novita atas waktunya. Mohon izin share screen. Apakah sudah terlihat? Ampun, Mbak. Ampun, Mbak. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Pratiwi Puji Astuti MPD, Ibu Dr. Rahayu Chandramurti MSI selaku dosen pengampu, dan yang saya hormati Ibu dosen pembimbing Ibu Dr. Kristina Ismaniati MPD serta teman-teman yang berbahagia. Perkenankanlah di sini saya mempresentasikan seminar proposal saya, yaitu dengan judul Peningkatan Penguasaan Konsep dan Kemampuan Pemecahan Masalah melalui Penerapan Pembelajaran Berbasis Masalah Terintegrasi Pendidikan Karakter Utama pada Mata Pelajaran IPS kelas 5 SD Negeri 1 Panggang. Untuk latar belakangnya, untuk yang pertama, di sini pendidikan juga menjadi bekal untuk bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, mata pelajaran yang dianggap dapat mencapai tujuan tersebut adalah mata pelajaran IPS. Kemudian yang kedua, cakupan muatan pembelajaran IPS tergolong luas. Kemudian yang ketiga, siswa kesulitan memahami istilah atau konsep dalam muatan pembelajaran IPS. Yang keempat, siswa kurang antusias saat pembelajaran IPS, dan yang kelima, masih kesulitan siswa untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau yang berhubungan dengan IPS.
Kemudian identifikasi masalah yang ditemukan. Yang pertama, siswa kelas 5 SD Negeri 1 Panggang Klaten masih kesulitan dalam memahami pengertian-pengertian dari istilah-istilah yang ada dalam materi muatan pembelajaran IPS pada kurikulum 2013. Kemudian yang kedua, siswa kelas 5 SD Negeri 1 Panggang masih kesulitan memecahkan masalah yang diberikan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran IPS pada kurikulum 2013. Kemudian yang ketiga, kurangnya hasil belajar IPS siswa kelas 5. Kemudian yang keempat, model belajar yang digunakan oleh guru pada muatan pembelajaran IPS cenderung monoton atau kurang menarik. Yang kelima, siswa kurang antusias mengikuti pembelajaran terutama pada muatan IPS. Dan yang keenam, media pembelajaran yang digunakan oleh guru kurang bervariatif. Kemudian untuk pembatasan masalah di sini yang pertama, siswa kelas 5 SD Negeri 1 Panggang masih kesulitan dalam memahami pengertian-pengertian dari istilah-istilah yang ada dalam materi muatan IPS. Yang kedua, siswa kelas 5 SD Negeri 1 Panggang kesulitan memecahkan masalah yang diberikan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran IPS pada kurikulum 2013. Dan yang ketiga, model belajar yang digunakan oleh guru pada muatan pembelajaran IPS cenderung monoton dan kurang menarik. Selanjutnya untuk rumusan masalah dalam penelitian saya, yang pertama, apakah model pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan kemampuan penguasaan konsep pada muatan pembelajaran IPS terintegrasi pendidikan karakter utama kelas 5 SD Negeri 1 Panggang. Yang kedua, bagaimana model pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada muatan pembelajaran IPS terintegrasi pendidikan karakter utama. Yang ketiga, bagaimana peningkatan penguasaan konsep dan kemampuan pemecahan masalah pada mata pelajaran IPS terintegrasi pendidikan karakter utama kelas 5 SD Negeri 1 Panggang Klaten. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, untuk mengetahui model pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan kemampuan penguasaan konsep dan muatan pembelajaran IPS terintegrasi pendidikan karakter utama. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui model PBL dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada muatan pembelajaran IPS. Yang ketiga, untuk mengetahui peningkatan penguasaan konsep dan kemampuan pemecahan masalah pada mata pelajaran IPS terintegrasi pendidikan karakter utama pada kelas 5 SD Negeri 1 Panggang Klaten. Kemudian untuk manfaat penelitian, yang pertama ada manfaat teoritis, kemudian yang kedua ada manfaat praktis. Dalam manfaat praktis ini, yang pertama untuk guru, bagi siswa, dan untuk sekolah. Selanjutnya untuk bab 2 di kajian pustaka dalam penelitian saya, yang pertama ada penguasaan konsep IPS, dibagi menjadi 2, pengertian penguasaan konsep dan penguasaan konsep IPS SD. Kemudian yang kedua ada kemampuan pemecahan masalah, dibagi menjadi 2 juga, pengertian kemampuan pemecahan masalah dan tahapan pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga, pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama ada pengertian pembelajaran berbasis masalah, kemudian yang kedua tahapan pembelajaran berbasis masalah, yang selanjutnya karakteristik pembelajaran berbasis masalah, dan selanjutnya kelebihan dan kekurangan PBL. Kemudian yang keempat, terintegrasi pendidikan karakter. Di sini ada 3. Yang pertama pengertian pendidikan karakter, dan yang selanjutnya 6 karakter utama profil Pancasila, dan selanjutnya strategi penerapan dalam pembelajarannya. Untuk kajian yang relevan di sini ada 5 yang saya cantumkan dalam penelitian saya atau dalam proposal saya. Yang pertama penelitian oleh Rahayu, Kumi, dan Ika. Kemudian yang kedua penelitian oleh Gunantara. Yang ketiga penelitian dari Hardika Dwi Utami. Yang keempat penelitian dari Muhammad Irwansyah Ferawati dan Erni Suryani. Dan yang terakhir penelitian dari Wa'udi Lydia Aryati dan Wahyu Sopani serta Ari Wibowo dengan judul analisis penguasaan konsep dan keterampilan berpikir kreatif siswa melalui PBL. Ini untuk kajian penelitian yang relevan. Untuk selanjutnya untuk kerangka pikirnya di sini seperti ini, bisa dilihat dari peta konsep ini, kondisi awal, kemudian pembelajaran masih konvensional, dan penguasaan konsep
pemecahan masalah melalui PBL masih rendah. Kemudian dilakukan tindakan dengan menerapkan PBL terintegrasi itu tadi dan dibagi menjadi 2 siklus. Dan untuk kondisi akhirnya dapat meningkatkan penguasaan konsep dan pemecahan masalah melalui PBL. Untuk hipotesisnya, peningkatan penguasaan konsep dan kemampuan pemecahan masalah melalui penerapan pembelajaran berbasis masalah terintegrasi pendidikan karakter utama pada mata pelajaran IPS kelas 5 SD 1 Panggang. Untuk model penelitiannya, di sini penelitian tindakan kelas oleh Kemis dan MC Targat. Desain penelitiannya seperti itu. Yang pertama ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi untuk siklus 1. Kemudian untuk siklus 2 direncanakan sama, kemudian dilaksanakan pengamatan dan refleksi. Untuk selanjutnya, untuk waktu penelitiannya, ini saya rencanakan di semester 2 tahun ajaran 2022-2023 nanti di tema 6. Kemudian untuk tempat penelitiannya di SD Negeri 1 Panggang, Kemalang, Klaten. Untuk subjek karakteristiknya, ini siswa kelas 5 berjumlah 16 siswa, untuk putra 11 dan untuk putri 5. Selanjutnya untuk skenario tindakan, ini yang pertama ada perencanaan, kemudian pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Untuk teknik pengumpulan data, di sini ada 3. Yang pertama ada observasi, kemudian ada tes, dan untuk selanjutnya yang terakhir adalah dokumentasi. Untuk kriteria keberhasilan, di sini hasil observasi pembelajaran termasuk kategori baik atau sangat baik. Nah, presentasi skor pada setiap indikator sekurang-kurangnya mendapatkan nilai 70%. Dan target pencapaian dalam setiap siklus 85% siswa memperoleh nilai kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan berpikir kritis minimal 70. Jadi ada sekitar nanti 14 anak yang sudah lolos seperti itu. Kemudian untuk waktu tinggal 2 menit nggih. Oh iya, terima kasih. Untuk teknik analisis datanya, yang pertama ada tes dan observasi. Untuk lampiran instrumen contohnya seperti ini, ada kisi-kisi, observasi guru. Kemudian lembar observasinya seperti ini. Dan untuk selanjutnya instrumen observasi siswa, yang pertama komponen penguasaan konsep, dan selanjutnya yang kedua kemampuan memecahkan masalah. Untuk lembar observasinya seperti ini. Dan untuk rubriknya seperti ini. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangannya, nanti mohon untuk masukan dan saran dari teman-teman dan Ibu dosen, baik itu dosen pengampu maupun dosen pembimbing. Terima kasih, waktu saya kembalikan ke Bu Novita. Baik, terima kasih untuk pemaparan dari Pak Dimas. Untuk selanjutnya, komentator bab pertama akan disampaikan oleh Mbak Tuning. Waktu saya persilahkan, monggo Mbak Tuning. Baik, terima kasih Mbak Novita. Mohon maaf ya, off cam karena jaringannya baru kurang stabil ini. Untuk Mas Dimas, selamat ya. Ini saya bagian pada bab 1 dari pencermatan saya dari naskah yang sudah dikirimkan ke saya itu sudah cukup baik, namun ada beberapa hal yang sebaiknya itu perlu diperbaiki. Misalnya saja pada tata tulis, hendaknya disesuaikan ya, ada beberapa yang masih di tengah itu ada huruf kapital gitu. Saya temukan kata pendidikan itu ada beberapa huruf kapital semua. Hendaknya disesuaikan juga. Ada juga ditemukan referensi tahun 1974 di situ. Alangkah lebih baiknya itu mencari yang lebih up to date, paling tidak 10 tahun terakhir ya. Kemudian di latar belakang materi dijabarkan lagi, lebih spesifik lagi, tidak dirunut dari identifikasi masalahnya itu biar lebih jelas begitu. Kemudian pada poin 3, identifikasi masalah itu ada kata kurangnya hasil belajar begitu nggih.
apa tidak sebaiknya menggunakan kapal rendahnya itu hasil belajar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk bab 2 saya serahkan kepada Mbak Mufida. Monggo saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Di sini saya sedikit memberikan masukan saja untuk Pak Dimas, di mana di bagian bab 2, kajian teori, subjudul yang kedua tentang kemampuan pemecahan masalah. Mungkin baiknya di sini dikaitkan dengan pembelajaran IPS, Pak ya. Misalnya kemampuan pemecahan masalah dalam pembelajaran IPS. Jadi sehingga pembahasannya nanti akan lebih spesifik dalam pembelajaran IPS. Kemudian di judul yang ketiga tentang pembelajaran berbasis masalah atau PBL, di sini mungkin bisa ditambahkan juga tentang kajian teori bahwa melalui PBL ini penguasaan konsep dan pemecahan masalah dalam pembelajaran IPS itu dapat meningkat. Jadi mungkin bisa tambahkan kajian teorinya lagi. Terus di bagian subjudul tentang pendidikan karakter, itu mungkin bisa di bagian C tentang strategi penerapan dalam pembelajaran. Itu baiknya mungkin ditambahkan juga tentang strategi penerapan pendidikan karakter dalam pembelajaran. Seperti itu Bapak yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih dari Mbak Mufida. Untuk yang selanjutnya, komentator bab 3 akan disampaikan oleh Mbak Fitria Ratna. Monggo Mbak Fitria, waktu saya serahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Terdengar, Mbak. Baik. Di sini saya ingin menanyakan, tadi di makalah disebutkan kalau siklus dalam penelitian ini akan berhenti jika terdapat 85% siswa yang memiliki skor kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan berpikir kritis minimal 70%. Ingin menanyakan saja, itu dapat angka 85% dan 70%-nya dari mana? Mungkin kalau ada sumbernya nanti bisa dicantumkan begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Mbak Fitria. Kemudian untuk komentator instrumen, tadi mohon maaf sebelumnya Ibu Nurhuda itu menyampaikan ke saya bahwa beliaunya sedang kurang enak badan. Jadi tadi disampaikan ke saya untuk instrumen itu untuk kisi-kisi observasi guru itu mungkin bisa dicantumkan di situ dari mana ambil referensinya begitu Mas Dimas. Sumbernya dari mana begitu mungkin bisa dicantumkan dalam proposal tersebut. Mungkin seperti itu yang dari Ibu Nurida begitu Mas Dimas. Nah, untuk selanjutnya monggo untuk Mas Dimas menyampaikan tanggapan dari pertanyaan dan tanggapan dari teman-teman. Monggo Mas Dimas. Terima kasih Bu Novita atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menanggapi tadi. Untuk yang pertama tadi Bu Tuning, terima kasih atas sarannya. Ini nanti akan saya perbaiki, terutama untuk tipe-tipe, kemudian untuk referensi-referensi yang tadi masih tergolong sangat tua seperti itu, nanti akan saya ambilkan untuk 10 tahun terakhir. Terima kasih. Dan untuk yang kedua, untuk Bu Wida tadi terima kasih atas sarannya. Nanti akan saya tambahin lagi untuk kajian pustakanya agar nanti lebih dalam pembahasannya seperti itu. Untuk yang ketiga, untuk Pak Fitria tadi, mohon maaf itu belum saya cantumkan, tapi itu saya ambilkan dari jurnal, Mbak. Untuk jurnalnya itu memang belum saya cantumkan, terlewat. Untuk jurnalnya itu kalau tidak salah untuk jurnalnya Mariama dengan judul meningkatkan kemampuan guru menetapkan kriteria KKM di SD. Kalau tidak salah itu, soalnya ini beberapa catatan saya ada yang tercampur, nanti akan saya tambahkan lagi dalam bab 3 itu Mbak, khususnya dalam kriteria bisa 85% seperti itu. Terima kasih atas saran dan masukannya. Kemudian untuk instrumen, ini nanti akan saya tambahkan juga untuk sumbernya terkait dengan instrumen yang sudah saya tulis dalam seminar saya. Mungkin itu
waktu saya kembalikan ke Bu Novita. Baik, terima kasih atas jawaban dari Pak Dimas. Untuk selanjutnya, di waktu kami serahkan, monggo Ibu. Matur nuwun. Mbak Novita, terima kasih atas waktunya. Untuk Pak Dimas ya. Mas Dimas. Benar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat ya Mas Dimas sudah bisa menyelesaikan proposal tesisnya. Alhamdulillah hari ini diseminarkan. Matur nuwun Bu Christine Sugeng Rawuh, matur nuwun Bu Christine. Injih Bu Tiwi. Nggih. Alhamdulillah nggih. Alhamdulillah nggih. Sugeng sonten dawa sami-sami Bu Tiwi. Nggih. Sewu Bu. Nggih, monggo Bu Tiwi, nggih. Nggih. Izin nggih Bu Kris. Monggo kasumanggaaken Bu Tiwi. Untuk Mas Dimas ini PTK nggih Mas Dimas ya. PTK. Sudah bagus, lengkap gitu sampai instrumen ya. Namun beberapa masukan saja. Ini model atau pendekatan pembelajaran berbasis masalah. Itu problem based learning, iya Mas? Nggih Bu, problem based learning Bu. Di bawah kan PBL. Pendekatan apa model? Model Bu. Ditegaskan. Karena ada beberapa menyampaikan di halaman-halaman tertentu pendekatan ngaten. Itu saja. Kalau model nggih, model ditegaskan lagi nggih. Ya. Kemudian di rumusan masalah, karena ini PTK, mestinya rumusan masalahnya mboten apakah, tapi bagaimana. Karena rohnya PTK kan perbaikan proses pembelajaran. Bagaimana meningkatkan variabel terikatnya. Penguasaan konsep dan kemampuan pemecahan masalah. Pemecahan masalah melalui model itu. Kemudian tujuannya mengetahui nggih, Mas. Action tujuannya itu meningkatkan gitu. Betul nggih? Betul mengetahui tapi meningkatkan. Di bab 2 saya masih menemukan sintesis di halaman 16 dan masih ada beberapa halaman. 1 paragraf 1 kalimat. Monggo disesuaikan. Mestinya lebih dari 1 kalimat. Kemudian ini masih ada hanya 1 rujukan. Sebelum Mas Dimas. 1 rujukan langsung disintesis itu. Nah, kalau bisa rujukannya ditambah dulu baru disintesis. Ngoten nggih? Ini. Kemudian kerangka pikir. Kondisi awalnya konvensional. Nah, konvensionalnya itu disampaikan seperti apa model konvensionalnya itu. Atau pembelajarannya gitu nggih. Ditegaskan, kemudian diberi tindakan dengan ini di sini pendekatan PBL gitu. Penjadikan menulisnya pendekatan itu mestinya model ya. Terus bab 3. Untuk prosedur penelitiannya Kemistagat itu pelaksanaan dan observasi dan pengamatan itu mboten pelaksanaan selesai baru mengamati nggih, tapi pelaksanaan bersamaan dengan pengamatan. Nanti monggo disesuaikan Mas Dimas. Ya, paham nggih?
Iya, Bu. Terus kriteria keberhasilan. Saya masih menemukan di halaman 38 apa nggih? Poin 3. Kok ada kemampuan berpikir kritis? Tipe-tipe nggih? Panjenengan kan enggak ngukur kemampuan berpikir kritis. Nah, itu. Nggih. Kemudian instrumen pengumpulan data. Tekniknya ada, instrumen pengumpulan data belum. Itu nanti kalau teknik dan instrumen pengumpulan data itu A tekniknya, B instrumennya gitu. Monggo ditambahkan saja. Ngaten, saya kembalikan moderator. Ya, terima kasih untuk Ibu Dr. Pratiwi Puji Astuti MPD atas masukannya. Untuk yang kedua, penguatan dari Ibu Dr. Rahayu Condromurti MSI. Waktu saya persilahkan, monggo Ibu. Oke, matur nuwun. Mas Dimas, selamat sudah berhasil jadi proposal dibimbing oleh seorang ibu yang luar biasa detail kalau membimbing, Masya Allah. Masih banyak kurangnya ya Mas Dimas ya. Kelihatan kok ini. Matur nuwun Jeng, matur nuwun Bu Rahayu. Chris ya pantesan begini. Oke. Mas Dimas ini izin nggih Bu, cuman memberi apa ya, bukan ya saran-saran ke depan kalau melaksanakan sebuah PTK gitu ya. Ini kan peningkatan penguasaan konsep. Nanti sebaiknya penguasaan konsep yang Mas Dimas maksud itu harus jelas. Misalnya konsepnya, penguasaan konsep itu artinya sampai kalau mau dibuat dalam taksonomi belum, berarti yang seperti apa? Nah, apakah sampai ke HOTS juga yang tadi disinggung berpikir kritis, atau cukup sampai ke C berapa, itu harus diperhatikan. Kemudian kemampuan pemecahan masalahnya, kalau diambil sebagai sebuah hasil dari sebuah pembelajaran, yang ini sebenarnya kemampuan pemecahan masalah dari permasalahan. Ya, ini bagus sebenarnya, yang jarang orang teliti karena merasa sulit untuk mengukur antara kemampuan pemecahan masalah sama hasil belajarnya itu, prestasi belajar itu bedanya apa gitu. Nah, yang lebih sulit lagi adalah, yang harus hati-hati adalah pada saat Mas Dimas memberikan masalah-masalah dalam pembelajarannya. Jangan sampai itu sepertinya bukan sebuah masalah gitu ya. Jadi banyak mahasiswa S1 maupun yang PPG itu kalau menghadirkan sebuah pembelajaran berbasis masalah, ketika ditanya masalahnya apa yang diberikan kepada siswa, itu nggak begitu paham, cuma berupa LK, yang LK itu dianggap sebuah permasalahan. Padahal kan harus jelas itu permasalahan yang kontekstual, yang sesuai dengan pembelajaran yang diambil dan sebagainya. Jadi itu hati-hatinya di situ aja, jangan sampai nanti penguasaan konsep itu berupa nilai, kemampuan pemecahan masalahnya juga nanti nilai gitu. Oh, ini dianggapnya soal cerita itu kemampuan pemecahan masalah, terus penguasaan konsepnya hanya berupa hafalan gitu ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan untuk ke depan. Oke, mudah-mudahan ke depannya dilancarkan, dimudahkan, dan segera lulus. Amin. Terima kasih Bu Kris sudah bimbing dengan. Terima kasih. Saya kembalikan moderator. Baik, terima kasih Bu Rahayu. Kemudian untuk penguatan yang terakhir kepada Ibu Dr. Kristina Ismaniati MPD, waktu kami persilahkan, monggo Ibu. Terima kasih Ibu Novita. Juga kepada kedua ibu dosen, ibu-ibu perempuan-perempuan yang keren-keren, yang saya juga sangat bangga. Terima kasih untuk masukan-masukannya. Kepada
penanya 1 maupun 2, meskipun yang kedua tadi dititipkan ya, tidak masalah, semuanya itu masukan-masukan, peringatan-peringatan untuk Mas Dimas supaya tulisannya lebih bagus ya, lebih bagus dalam arti keilmiahannya itu tinggi ya, terpercaya, kredibel, mempunyai kredibilitas yang baik. Beberapa tadi Mas Dimas sudah saya catat, ada beberapa yang saya silang, berarti itu kurang betul, dan tadi juga disampaikan oleh Bu Tiwi dan Bu Rahayu ya. Terima kasih sekali. Beberapa masukan ini perlu Anda perhatikan, Anda catat. Saya sudah bantu pencatatnya. Nanti kita akan segera perbaiki untuk peningkatan kualitas proposal dan penelitian Anda. Kepada Ibu Tuning, kepada Ibu Mufidah, kepada Ibu Fitria, dan kepada tadi yang dititipkan, terima kasih untuk masukan-masukannya. Kemudian untuk Bu Tiwi, betul sekali tadi rumusan masalahnya juga secara redaksional perlu diperbaiki. Terus juga ada maktuing gitu, ada yang aneh, muncul kemampuan berpikir kritis. Ini juga hati-hati ya Mas Dimas ya, ini pengingatan yang bagus. Kemudian untuk Bu Condro, ini tiga-tiganya juga masukannya bagus untuk Mas Dimas ya. Konsep itu seperti apa? Apakah itu deep understanding tentang konseptual itu atau yang seperti apa? Nanti perlu Anda definisikan. Kemudian, nah ini kemampuan pemecahan masalah itu saya setuju sekali juga bahwa itu sangat sulit untuk, sangat jarang dan karena sangat sulit untuk diukurnya ya. Kadang-kadang terjadi miskonsepsi, mispersepsi gitu. Nanti perlu dipertegas ya, bagaimana konsepnya, bagaimana mengukurnya, dan seperti apa instrumennya. Kemudian, nah itu Mas Dimas juga bagus ini dari Bu Condro dan Bu Tiwi ini ya, membuat masalah yang dapat untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah itu sesuatu gitu ya. Anda harus siapkan itu referensinya, dan soalnya harus dijudge apakah benar ini merupakan masalah yang layak untuk mengukur kemampuan memecahkan masalah itu ya. Nah, baik, terima kasih ibu-ibu berdua, Ibu Tiwi dan Ibu Rahayu, terima kasih sekali. I love you, I love you, I love you. Terima kasih juga untuk ibu-ibu semuanya dan peserta seminar yang sangat kita banggakan dan berbahagia. Kami kembalikan waktu kepada Ibu Novita. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Dimas, jangan lupa untuk segera ketemu saya ya. Oke, terima kasih. Sami-sami Ibu J. Selanjutnya seperti Pak Banu, saya mohon izin ya, karena ini masih ada acara dengan yang lain. Terima kasih, matur nuwun. Ya, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih untuk Ibu Dr. Christina Ismaniati MPD. Semoga semua penguatan yang tadi disampaikan dapat digunakan untuk lebih menyempurnakan tesisnya Mas Dimas Tamtama Putra. Baik, untuk seminar proposal dari Mas Dimas Tamtama sudah selesai. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada moderator untuk yang seminar yang ketiga. Untuk akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kepada Mbak Yastaria, monggo. Oke, matur nuwun Bu Novita Sari. Selamat sore teman-teman. Selamat sore Ibu Pratiwi dan Ibu Rahayu Condro. Hari ini adalah hari Jumat di mana Mbak Esti Retnaningrum akan melaksanakan seminar proposal yang ketiga.
Untuk Mbak Esti, apakah Pak Joko sampun rawuh? Belum, Ibu. Pripun Bu Pratiwi, ajeng langsung napa ditenggorien? Biasanya langsung, Mbak. Langsung, oke. Baiklah, terima kasih. Selamat sore, dosen pengampu mata kuliah seminar proposal penelitian, yaitu Ibu Pratiwi Pujiastuti dan Ibu Rahayu Condromurti. Hari ini, sore ini, Bu Esti Retnaningrum akan melaksanakan seminar proposalnya. Monggo Ibu Esti Retnaningrum bisa dimulai. Baik, terima kasih Ibu Yastaria untuk waktunya. Izin share screen Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Mbak. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Pratiwi Pujiastuti MPD, Ibu Dr. Rahayu Condromurti MSI, dan Bapak Dr. Joko Pamungkas SPD MPD. Perkenankanlah saya di sini akan menyampaikan hasil proposal yang saya susun, di mana hari ini ada seminar proposal saya tentang pengembangan multimedia interaktif audiovisual tembang dolanan berbasis website sebagai media penunjang pembelajaran dan pelestarian tembang dolanan pada siswa kelas 4 Sekolah Dasar se-Kecamatan Kemalang. Latar belakang masalah. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terhadap orang tua siswa dan guru kelas 4 pada bulan Oktober 2022 di Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, dengan teknik pengambilan sampel acak sederhana atau simple random sampling yang dilakukan dengan cara mengundi atau angka undi didapatkan 3 sekolah sebagai sampelnya, yaitu SD Negeri 3 Keputaran, SD Negeri 2 Tangkil, dan SD Negeri 2 Dompol. Jumlah keseluruhan siswa ada 46 dari siswa kelas 4, 46 orang tua, serta 23 guru kelas 4 sebagai responden. Latar belakang masalah yang pertama, berdasarkan observasi awal menggunakan kuesioner menunjukkan bahwa dari 46 responden terdapat 24% responden yang mengenal tembang dolanan, 22% yang sedikit mengenal tembang dolanan, dan 54% tidak mengenal tembang dolanan. Yang kedua, berdasarkan hasil kuesioner yang sudah diberikan pada 46 responden terkait judul tembang dan asal tembang dolanan, didapatkan 17,39% responden yang menjawab dengan benar dan 82,6 responden menjawab dengan salah, serta belum bisa membedakan antara lagu daerah dan tembang dolanan daerah. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa anak dengan rentang usia antara 9 sampai 10 tahun terdapat 63% lagu yang paling disukai adalah lagu pop dangdut. Tentunya hal ini sangat bertentangan dengan usia anak yang seharusnya mengkonsumsi lagu anak, namun sebagian besar responden memilih irama pop dangdut. Dari hasil observasi awal, sebanyak 52% orang tua pernah mengajarkan tembang dolanan kepada anaknya, namun hanya mengetahui beberapa tembang dolanan. Sebanyak 61% mengetahui 1-2 tembang dolanan, 33% mengetahui 3-5 tembang dolanan, dan 7% mengetahui 5-8 tembang dolanan, dan 0% yang mengetahui lebih dari tembang dolanan. Kondisi yang terjadi saat ini, anak-anak sekolah dasar sangat terbatas dalam mendapatkan informasi tembang dolanan karena hanya berasal dari guru dan orang tua. Berdasarkan hasil kuesioner pada gambar 2 tentang cara orang tua dalam mengerjakan nembang pada siswa kelas 4 menunjukkan bahwa terdapat 37 orang tua mengajarkan tembang dolanan dengan menggunakan YouTube, 21% menggunakan VCD atau DVD, dan 42% orang tua menggunakan cara menyanyi langsung. Berdasarkan hasil angkat pada gambar 1 menunjukkan bahwa terdapat 43% guru mengajarkan tembang dolanan dengan menggunakan buku, 22% guru menggunakan YouTube, 35% menggunakan cara menyanyi langsung. Guru masih cenderung
cenderung menggunakan media dalam bentuk buku dan video juga dari YouTube. Pada hasil kuesioner dan wawancara yang dilakukan terhadap orang tua responden didapatkan data bahwa sebagian besar orang tua menyatakan anak-anak ini menyukai lagu pop dangdut. Dan pada pilihan tembang dolanan, ada hanya 2 orang tua saja yang menyatakan anaknya menyukai tembang dolanan. Latar belakang masalah yang ke-9 adalah media buku sebagai media yang paling banyak digunakan oleh guru sebagai literatur tembang dolanan ini masih bersifat satu arah. Media YouTube yang digunakan guru dan orang tua baru memfasilitasi kebutuhan belajar masing-masing anak yang berbeda, serta belum dapat membagi klasifikasi lagu tembang yang baik dikonsumsi anak, remaja, hingga dewasa. Berdasarkan gambaran fenomena pada latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengembangkan media penunjang pembelajaran tembang dolanan dan pelestarian tembang dolanan pada siswa kelas 4 SD di Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Kemalang dengan alasan bahwa peneliti merasa resah dan prihatin dengan kondisi anak-anak SD yang saat ini hampir tidak mengenali tembang-tembang dolanan sebagai salah satu warisan dari budaya leluhur yang memiliki nilai adiluhung tinggi. Selain itu, berdasarkan hasil observasi, peneliti juga melihat bahwa syair lagu-lagu populer yang berkembang di masyarakat saat ini sangat dihafal oleh siswa apabila dibandingkan dengan tembang dolanan anak. Pengaruh stimulus dan respon dari para ahli aliran behaviorisme, Ivan Pavlov, B.F. Skinner, Edward Thorndike, dan John Watson, juga Guthrie, menjadi landasan teori yang kuat dalam penelitian pengembangan ini. Identifikasi masalah tembang dolanan merupakan salah satu warisan budaya dari nenek moyang yang bernilai luhur. Akan tetapi, generasi muda yang berada pada usia SD hampir tidak mengenal tembang dolanan. Hal ini bisa jadi karena kurangnya media yang dekat dengan siswa yang mampu mengenalkan tembang sesuai dengan usianya, termasuk tembang dolanan. Dimungkinkan keterbatasan informasi yang didapatkan siswa terkait tembang dolanan ini terjadi juga karena bergantung pada seberapa seringnya ia mendengar informasi, kemudian siapa yang memberikan informasi, dan seberapa jauh sumber informasi tersebut mengenal tembang dolanan. Media pembelajaran tembang dolanan yang dekat dengan siswa seperti buku, VCD, dan YouTube yang digunakan oleh guru dan orang tua sebagai literatur tembang dolanan masih bersifat satu arah, sehingga dibutuhkan media penunjang pembelajaran dalam bentuk audio visual interaktif yang dapat meningkatkan aktivitas anak untuk jangka waktu yang lebih panjang. Media di sekitar siswa yang secara terus-menerus memberikan stimulus tentang berbagai tembang yang sedang populer di masyarakat dibandingkan tembang dolanan yang sesuai dengan usianya, diduga juga menjadi bagian dari penyebab ketidaktahuan siswa terhadap tembang dolanan. Hal ini sesuai dengan eksperimen dari Pavlov, bahwa apabila stimulus yang diadakan disertai dengan stimulus penguat, maka stimulus tadi cepat atau lambat akhirnya menimbulkan respon perubahan yang dikehendaki. Juga hukum efek dari Thorndike bahwa secara umum sesuatu yang menimbulkan efek mengenakan akan cenderung diulangi, dan sebaliknya. Juga sejalan dengan yang dikemukakan oleh Skinner bahwa organisme yang bernyawa itu senantiasa dikondisikan oleh lingkungannya. Pembatasan masalah yang pertama, pengembangan media multimedia interaktif audiovisual tembang dolanan berbasis website sebagai media penunjang pembelajaran tembang dolanan dan kemampuan melantunkan tembang dolanan secara mandiri pada siswa kelas 4 Sekolah Dasar Sekecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Tidak membahas tentang pengadaan sarana dan prasarana fasilitas pendukung. Ruang lingkup pengembangan adalah siswa sekolah dasar kelas 4 atau anak-anak usia 9-10 tahun dan tidak membahas usia di luar itu. Tembang-tembang yang dipilih sebagai output adalah tembang dolanan dari Jawa Tengah yang memang dikhususkan untuk anak-anak, tidak membahas tembang dengan target audiens remaja atau dewasa. Hasil belajar dari ranah psikomotorik yaitu dengan tes unjuk kerja untuk melantunkan tembang dolanan tes nembang. Kelayakan multimedia pembelajaran interaktif audiovisual tembang dolanan berbasis website sebagai media penunjang pembelajaran dan pelestarian tembang dolanan pada siswa kelas 4 berdasarkan ahli media dan uji coba siswa kelas 4. Rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana mengembangkan multimedia interaktif audio visual berbasis website yang dapat menunjang proses pembelajaran dan pelestarian tembang dolanan yang mengandung pesan moral untuk anak sekolah dasar menurut ahli media. Bagaimana mengembangkan multimedia interaktif audio visual berbasis website yang layak untuk menunjang proses pembelajaran dan pelestarian tembang dolanan. Mohon maaf Mbak Esti, kurang 2 menit. Untuk sekolah dasar kelas 4, bagaimana mengembangkan multimedia interaktif audiovisual berbasis website untuk yang praktis untuk menunjang proses pembelajaran dan pelestarian tembang dolanan yang mengandung pesan moral untuk anak sekolah dasar kelas 4. Kemudian tujuan pengembangannya adalah untuk menyediakan alternatif penunjang pembelajaran tembang dolanan dan pelestarian tembang dolanan dalam bentuk yang lebih interaktif, menarik, fleksibel, dan mudah diakses kapanpun dan dimanapun.
Kemudian multimedia interaktif audiovisual dilengkapi dengan beberapa fitur yang dapat memfasilitasi anak untuk belajar nembang, baik dari yang sudah pernah mendengar, sesekali pernah mendengar, bahkan yang sama sekali belum pernah mengenal tembangnya. Sejak berada di sekolah dasar, diharapkan tidak merasa asing lagi terhadap aneka tembang dolanan, dan pada akhirnya tanpa mereka sadari sejak usia sekolah dasar sudah berupaya untuk melestarikan budaya nembang dolanan. Asumsi pengembangan, sebagian besar sekolah memiliki WiFi hotspot area, sebagian besar guru dan siswa memiliki smartphone semenjak 2 tahun pembelajaran daring pasca pandemi COVID-19. Kemudian sebagian besar guru dan siswa dapat dengan mudah mengakses internet. Pengembangan multimedia interaktif audio visual berbasis website dapat digunakan guru untuk menunjang pembelajaran dan pelestarian tembang dolanan di kelas 4 sekolah dasar. Pengembangan multimedia interaktif audio visual berbasis website ini dapat mengarahkan siswa tentang bagaimana belajar melantunkan tembang dolanan dari perbait syairnya, kemudian mengenal tembang dolanan secara utuh dengan iringan musik yang kekinian, kemudian dilanjutkan belajar nembang dolanan dengan musik dan lirik tanpa vokal. Spesifikasi produknya adalah dikembangkan untuk dapat digunakan sebagai media pembelajaran secara mandiri dan fleksibel, interaktif, tidak membutuhkan ruang untuk instalasi dan dapat digunakan di berbagai jenis smartphone, mudah diakses kapanpun dimanapun selama persyaratan koneksi dengan internet terpenuhi, dapat diakses di personal komputer PC, notebook, dan netbook, handphone, juga tablet. Tampilan dan isi selalu mengikuti update terbaru oleh pemilik domain website. Kajian pustaka meliputi kajian teori, media pembelajaran, teori behavioristik, pembelajaran interaktif, internet, website, multimedia pembelajaran interaktif berbasis website, kemudian tembang dolanan media audio visual berbasis website, kemudian kajian hasil penelitian relevan, kerangka pikir, pertanyaan penelitian. Kajian penelitian yang relevan ada di sini ada 4. Dari Danang Setiadi ABD, kami dapat mengambil referensi dalam langkah pengembangan media berbasis website. Menurut hasil penelitian dari Agit Pangestuti di tahun 2010, bisa digunakan oleh peneliti dalam mendapatkan tambahan referensi terkait instrumen wawancara orang tua dan siswa dalam upaya mengetahui sejauh mana pengetahuan terhadap tembang dolanan. Kemudian penelitian dari Kori Cahyono dalam jurnal Binal Praja Desember 2013. Di sini peneliti dapat menjadikannya referensi alur pengembangan multimedia berbasis website sebagai referensi dalam pengembangannya. Penelitian keempat, dari Fatmawati Siti 2013 dengan judul pengembangan media audiovisual untuk menunjang pembelajaran membaca nembang dolanan ini digunakan peneliti sebagai referensi dalam membuat angket dalam instrumen pengembangannya. Dan ini adalah kerangka pikir dari penelitian ini. Adanya fenomena, identifikasi masalah, permasalahan dasar media yang sebelumnya, ada media buku, textbook, dan lainnya yang masih menggunakan textbook ya Bapak Ibu, kemudian medianya belum mengklasifikasikan tembang, media ada sebelumnya masih bersifat satu arah, kemudian sampelnya anak laki-laki dan perempuan usia 9-10 tahun di kelas 4, kemudian dengan karakteristiknya yang ada di sini. Mohon maaf tidak saya bacakan karena keterbatasan waktu. Untuk produk yang dikembangkan nantinya dalam media audiovisual berbasis website ini sudah terbagi dalam klasifikasinya yang disesuaikan dengan usia anak. Suatu media yang disukai anak-anak karena membuat siswa aktif dengan komunikasi 2 arah. Siswa bisa belajar melantunkan tiap bait syair tembang dolanan dengan syair nada yang tepat karena ada contohnya. Kemudian siswa dapat mengenal dan memahami makna tembang yang terkandung dalam tembang dolanan tersebut. Kemudian pertanyaan penelitian, bagaimana kelayakan multimedia interaktif audio visual berbasis website sebagai media penunjang pembelajaran dan pelestarian tembang dolanan pada siswa kelas 4 sekolah dasar menurut para ahli, bagaimana kelayakan multimedia interaktif, kemudian bagaimana kepraktisan multimedia interaktif, kemudian bagaimana kepraktisan multimedia interaktif ini untuk bagaimana kepraktisan multimedia interaktif audiovisual berbasis website sebagai media penunjang pembelajaran dan pelestarian tembang dolanan pada siswa kelas 4 sekolah dasar menurut para guru. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian pengembangan research and development. Acuan peneliti dalam penelitian menggunakan acuan dari Block and Goal. Hasil mengemukakan bahwa apabila ungkapan Block and Goal yang memaklumi keterbatasan dalam waktu bagi peneliti yang menjadi mahasiswa yang sedang menulis tesis dan disertasi boleh dibatasi dari 10 langkah menjadi 8 langkah penelitian. Dan ini adalah prosedur pengembangannya. Kemudian teknik pengembangan datanya meliputi observasi, wawancara, angket, dan tes unjuk kerja. Kemudian teknik analisis datanya di sini menggunakan analisis data dalam pengembangan multimedia ini adalah kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari kritik dan saran dari validator, sedangkan data kuantitatif diperoleh dari angket. Uji
dan instrumen, uji kepraktisan, uji keefektifan, dan uji kelayakan. Sebagai seorang guru, saya tidak bisa hanya tinggal diam dalam melihat fenomena bahwa salah satu dari warisan budaya leluhur yang berupa tembang dolanan akan semakin pudar dan hampir hilang seiring perkembangan zaman. Dalam perkembangan pendidikan ke depan, warisan budaya ini sebisa mungkin harus selalu kita bawa, terlebih untuk dikembangkan. Sekecil apapun perubahan respon yang terjadi pada peserta didik karena stimulus multimedia yang saya kembangkan ini adalah sebuah kebanggaan tersendiri bagi jiwa seorang pendidik yang merupakan bagian dari agen transformasi pendidikan dalam upaya turut berpartisipasi melestarikan salah satu kebudayaan daerah Lembang Dolanan dengan menggerakkan komunitas guru sekecamatan Kemalang. Harapannya agar sejak usia SD sudah dibiasakan mengenal tembang dolanan dengan membelajarkan tembang dolanan di sela-sela pembelajaran harian, membiasakan tembang dolanan sebelum pulang sekolah atau setelah menyanyikan lagu wajib di awal pembelajaran dengan memanfaatkan aplikasi berbasis website yang saya kembangkan atau nantinya juga dikembangkan lagi oleh peneliti yang lain. Dengan demikian ini tanpa disadari anak-anak juga turut berpartisipasi aktif dalam upaya melestarikan tembang warisan budaya leluhur ini. Demikian Bapak Ibu, ini adalah desain prototipe media penunjang pembelajaran dari saya. Sementara Bapak Ibu mungkin nanti jika ada masukan dan saran bisa lebih melengkapi desain ini. Kemudian demikian yang bisa saya sampaikan terkait proposal tesis saya. Banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Mohon saran dan masukannya dari Bapak Ibu, teman-teman, Bapak Ibu dosen pengampu, Ibu dosen pengampu sangat saya harapkan agar nantinya tesis ini bisa berjalan dengan baik di semester depan. Terima kasih Bapak Ibu. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Esti atas pemaparan seminar proposalnya. Baik, yang mendapatkan tugas menjadi komentator bab pertama adalah Putri Yuliani. Monggo Putri Yuliani, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih untuk waktunya Mbak Yastaria. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Ampun Ibu. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Mbak Esti untuk seminarnya. Bu. Untuk bab satunya, tadi saya lihat itu sudah lengkap, nggih. Kemudian untuk yang kedua, itu tata cara penulisannya mungkin ya, Mbak. Tadi saya baca itu di paragraf yang pertama itu bahasnya internet, kemudian ada bahas kearifan lokal buat masuk ke ini ya, tembang dolanan, terus habis itu bahas ke ini lagi multimedianya, internetnya itu. Mungkin nanti bisa yang pertama itu tembang dolanan dulu diselesaikan, kemudian baru masuk ke yang variabel selanjutnya. Mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada ini Mbak, mungkin insert citation-nya lebih diperhatikan lagi ya. Tadi pas saya baca itu yang di halaman 7 apa ya? Di halaman 7 bab 1. Nggih. Itu saya baca. Jadi di hal ini jalan dengan hukum efek Thorndike dalam kurung memahami psikologi dalam pendidikan 2014 halaman 59. Mungkin lebih di ini lagi penulisnya siapa gitu. Kalau itu lebih ke judulnya Pak ya. Mungkin hal-hal semacam ini di insert citation-nya. Itu kemudian masih di halaman 7 juga itu KKG kelas 1, hasil observasi KKG kelas 1 gitu ya, terhadap siswa kelas 6 di sekolahnya masing-masing. Sementara kalau di tempatin jenengan ini sih untuk kelas 4 gitu Mbak. Iya Mbak. Itu emang salah ketik atau gimana? Iya Mbak. Oh gitu. Oke. Makanya kok yang diteliti kelas 4 tapi kok ini muncul. Awalnya kemarin kelas 1 Mbak, tapi kami berganti arah menjadi di kelas 4. Oke, mungkin nanti bisa di ini lagi ya. Baik Ibu, terima kasih. Perbaiki. Oke, dari saya cukup sekian Mbak. Semoga nanti lancar ke depannya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Yastari ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Tri Yuliani. Untuk komentator bab 2, monggo Bu Wahyuti. Baik Bu Yastaria, untuk bab 2 yang saya lihat di proposal tesis Mbak Esti, itu tulisan juga nggih Mbak Esti, untuk penulisan
anak subbab itu kalau di pedoman panduan tesis itu kan penulisannya setelah bab terus subbab terus anak subbab itu penulisannya angkanya 1 nggih, bukan pakai 2.1 atau 2.11 itu nanti coba dilihat lagi di buku panduan nggih Mbak Esti. Baik, Bu. Terus kemudian untuk kajian teori yang bab 2 ini menurut saya nggih alangkah baiknya kalau ditambahi ya Mbak untuk upaya atau langkah-langkah pelestarian tembang dolanan begitulah. Saya lihat tadi kayaknya belum ada begitu nggih Mbak Esti. Itu mungkin saran dan masukan yang bisa saya sampaikan. Begitu saja Bu Yastaria. Terima kasih. Oke, matur nuwun kembali Bu Wahyuti. Nggih, yang menjadi komentator bab 3, monggo Pak Suharjo. Ya, terima kasih. Saya ucapkan selamat pada Mbak Esti Ratna yang sudah menyampaikan proposal tesisnya. Kabar saya bisa menyusul. Untuk saya ditugas untuk komentator untuk bab 3 yang saya tanyakan pada uji coba produk. Uji coba produk tadi sudah dijelaskan tampilan produk. Mungkin bisa nanti mungkin salah saja, kalau tidak apa-apa. Apa itu petunjuk penggunaan produk. Nah ini mohon untuk bisa, walaupun sudah ada tampilan, tapi kan belum ada petunjuk penggunaan produk. Mungkin nantinya di aplikasi ini nanti bisa diberikan petunjuknya. Untuk selanjutnya, karena ini mungkin berwujud aplikasi, nanti langsung anak itu dalam uji cobanya itu kalau menggunakan laptop berarti semua punya laptop, atau menggunakan handphone atau bagaimana, karena diperlukan uji coba memenuhi kuotanya. Jadi atau mungkin anak diberikan link untuk melaksanakan uji coba, atau langsung masuk ke websitenya, atau langsung lewat Play Store, atau apabila sudah terdapat di Play Store. Jadi mungkin mohon untuk penjelasannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Suharjo. Dan untuk komentator instrumen saya persilahkan Mbak Haprilia. Baik, terima kasih Mbak Yastaria untuk waktu dan kesempatannya. Selamat kepada Mbak Esti Retnaringrum yang telah memaparkan seminar proposalnya. Di sini saya ingin menyampaikan tanggapan pada bagian instrumen seperti itu. Yang pertama, untuk tata kepenulisan mohon diperhatikan lagi, lurusnya bagian nomor seperti yang disampaikan Bu Wahyuti tadi, bab subbab dan nomor-nomor tabel itu juga diperhatikan sesuai dengan pedoman yang ada seperti itu. Kemudian yang kedua, indikator-indikator itu dikembangkan dari bab 2 atau belum. Kemudian yang ketiga, tabel ada yang terpotong, nanti bisa menggunakan repeat header rows. Jadi nanti ketika terpotong itu setiap atasnya itu masih ada kepalanya seperti itu. Kemudian pada bagian instrumen yang dikembangkan, saran dan masukan itu bisa dijadikan satu di bagian bawah. Jadi kan tadi untuk di instrumennya 1 poin nomor di bawahnya saran, 1 poin nomor di bawahnya saran, seperti itu. Kemudian penamaan tabel sama seperti tadi, penamaan subbab tadi. Kemudian tadi pada tabel pedoman kategori penilaian itu ada keterangan nilai 85 sampai 100 dalam kurung itu 100 sampai dengan 71 dengan kategori sangat baik. Nah, ini maksudnya seperti apa? Kemudian selanjutnya tadi juga ada jurnal peserta didik. Nah, jurnal itu ditujukan untuk apa? Kemudian pada bagian angket itu ada skor 3 yang harus diisi oleh validator seperti itu. Nah, skor 3 itu dasarnya dari apa? Kemudian tadi juga belum dicantumkan untuk 3 skor itu keterangannya seperti apa. Kemudian ada bagian tadi juga kelayakan media multimedia, mungkin bisa dituliskan kelayakan multimedia saja. Kemudian
angket untuk siswa itu kata-kata yang ditampilkan itu cenderung untuk validator, karena salah satu contohnya itu angket siswa itu apa? Contoh tampilan awal media sangat baik, cukup, kurang, sangat kurang, seperti itu. Lah nanti itu kan untuk siswa itu kesulitan seperti itu, Mbak. Kemudian nama yang ingin saya tanyakan lagi selanjutnya, nama multimedia yang dikembangkan itu apa? Karena dalam instrumen yang disampaikan itu masih ke multimedia dan seterusnya. Apakah memang belum ada namanya atau seperti apa? Seperti itu tanggapan yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Yastaria. Terima kasih. Ya, sami-sami Mbak April. Demikian 4 tanggapan dari teman-teman komentator. Monggo waktu dan kesempatannya saya berikan kepada Bu Esti Retnaningrum untuk menanggapi. Baik Ibu, terima kasih Bapak Ibu untuk masukan dan sarannya. Terlebih untuk yang bab 1 dari Ibu Tri Yuliani, tata cara penulisan, dan kemudian dari banyaknya tipe di bab 1, sangat terima kasih sudah diberikan saran dan masukan. Untuk kedepannya nanti akan saya perbaiki dan lebih saya teliti. Untuk bab 2 dari Ibu Wahyuti, anak subbab, sama ya penulisan akan saya perbaiki Bu. Terima kasih untuk saran-sarannya. Tadi untuk menggunakan aplikasi Repeat Reader Raw, akan saya gunakan itu Ibu. Terima kasih sekali. Kemudian untuk bab 3 dari Bapak Suharjo, terkait uji coba produk, di sini memang belum ada petunjuk penggunaan produknya Bapak. Nanti bisa saya tambahkan. Terima kasih sekali untuk uji cobanya Bapak. Ini karena aplikasi tidak berbasis aplikasi yang diunduh, kita berbasis website, jadi bisa diakses dalam perangkat apapun. Selagi masih ada jaringan yang tersedia di situ. Mau pakai laptop, notebook, netbook, mau menggunakan HP, itu bisa. Kemudian nanti anak-anak tinggal mengakses link yang kita berikan. Kemudian nanti di situ anak-anak bisa langsung menguji cobakan produk yang kami kembangkan ini. Kemudian untuk instrumen dari Ibu Haprilia, terima kasih sekali, banyak sekali koreksi terkait instrumen Ibu. Saya menyadari bahwa di instrumen ini saya belum seperti kehilangan arah Ibu. Nanti saya sangat mengharapkan arahan dari Ibu pembimbing, Ibu dosen pembimbing, Bapak dosen pembimbing, Ibu dosen pengampu. Saya harap nanti dengan adanya seminar ini yang saya susun ini. Terima kasih Ibu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, terima kasih Mbak Esti atas tanggapan dari komentar teman-teman. Untuk penguatan, monggo Ibu Pratiwi dimohon penguatan untuk Ibu Esti. Matur nuwun Mbak Moderator, Mbak Yastaria. Untuk Bu Esti ya. Nggih, banyak teman-teman tadi sudah memberikan masukan nggih Bu Esti. Selamat ini sudah menyelesaikan proposal tesisnya sehingga diseminarkan hari ini. Ini Mbak Esti, produknya nanti apa? Itu aplikasi berbasis website Ibu. Aplikasi tembang dolanan berbasis website. Multimedia interaktif ya. Gitu ya. Nah, berbasis website. Berarti tembang dolanannya sudah ada. Begitu nggih? Sampun. Nggih. Kemudian tadi sudah disampaikan untuk menguji coba awal untuk guru, untuk siswa itu uji produk, uji kelayakan dari ahli media, ahli materi ya, ahli materi ya, media dan ahli materi nggih. Itu ahli. Setelah dari ahli kemudian ke praktisi, gitu kan ya? Guru dan siswa itu selaku praktisi.
mengerti. Nah, yang saya tanyakan untuk uji efektivitas, jenengan kan tadi 4 ya uji itu ya, disampaikan di PPT tadi. Uji efektivitasnya menguji nopo, Mbak? Menguji aplikasi ini efektif enggak sih kalau digunakan anak-anak ketika pembelajaran nembang dolanan gitu, Bu. Pripun nggih, Bu? Nggih, sing ngukur pripun niku nek efektif? Apa sebaiknya ada uji efektivitas nggih, Bu? Kalau setahu saya untuk tingkat magister sampai uji efektivitas juga nggih. Itu maka tadi dicari kok nampaknya atau belum atau bagaimana, Mbak? Nggih, uji efektivitasnya saya belum, Bu. Oh nggih. Nah, nanti niki sing diukur nopo? Efektivitasnya itu untuk apa toh sebenarnya harapannya? Nggih. Apakah aplikasi ini efektif untuk membelajarkan nembang dolanan kepada anak? Apakah aplikasi ini efektif untuk anak-anak belajar secara mandiri tanpa bimbingan dari guru di sekolah ataupun orang tua di rumah? Seperti itu, Bu. Berarti kemandirian belajar menggunakan iki. Nggih, Bu. Kemandirian belajar. Terus yang satu tadi apa, Mbak? Dapat melantunkan tembang dolanan ketika dapat belajar melantunkan tembang dolanan, Ibu. Nah, itu unjuk kerja nggih. Istilahnya apa? Kemampuan melantunkan. Tadi kemandirian belajar itu kan untuk variabel terikatnya nggih. Variabel bebasnya kan ini multimedia interaktif berbasis website ini nggih, pokoknya itu intinya audiovisual berbasis website. Kemudian variabel terikatnya nampaknya kok yang belum, ya. Nampaknya belum. Apakah iya? Apakah bagaimana itu yang tahu peneliti nggih. Nah, itu tadi kalau dengan belajar ini bisa dengan menggunakan aplikasi ini bisa mandiri belajar. Nah, kemandirian belajar yang menggunakan itu atau bagaimana nggih? Sebenarnya begini, Bu. Melantunkan lagu itu istilahnya apa? Kemampuan melakukan, Ibu. Nah, kemampuan melakukan itu nanti ada unjuk kerjanya nggih. Lantunannya, kemudian apanya lah dari sana indikatornya harusnya ada. Kemudian kisi-kisinya disusun di bab 3. Kemudian instrumennya diukur gitu. Digunakan untuk mengukur instrumennya. Jadi memang nampaknya nggih itu tadi kok variabel terikatnya belum nampak, uji efektivitasnya, nah monggo ditegaskan itu saja, Mbak. Nggih, Bu. Matur nuwun sanget, Ibu. Saya kembalikan Mbak moderator, Mbak Yastaria, monggo. Matur nuwun Bu Pratiwi atas penguatannya yang pertama, dan untuk penguatan yang kedua saya persilahkan Ibu Rahayu Condromurti. Matur nuwun Mbak Yastaria. Oke Mbak Esti, selamat ya, walaupun masih ada kekurangan tapi sudah berhasil demikian rupa gitu ya. Dan memang latar belakangnya bagus sekali. Memang betul anak-anak sekarang itu tidak hafal dengan tembang dolanan, tidak tahu. Kecuali yang ada di buku tema gitu ya. Hanya itu saja, Bu. Kalau kita dulu hafal karena memang kita dolanan beneran gitu dan dengan teman-teman. Kalau di sini kan sekarang cuma berdasarkan buku tema. Kalau ada di situ siswa mengenal karena di lingkungan hidupnya sudah hilang dolanan itu sebenarnya gitu. Sekarang yang kita harus pegang adalah mengapa tembang dolanan ini penting untuk dilestarikan gitu. Ada apa memang kok Mbak Esti ini
menurut Mbak Esti ini wajib dilestarikan, jangan sampai punah. Bukan sekedar hanya melestarikan budaya gitu ya, bukan. Tetapi ada hal apa sehingga anak itu bisa lebih baik dalam hal apa gitu. Makanya tadi masukan dari Bu Pratiwi ini belum ada variabel terikatnya gitu. Nah, untuk apa gitu? Mengembangkan multimedia ini untuk apa dari siswa? Apa pengembangan karakternya kah? Atau ikut melestarikan budaya dalam hal apa? Kalau mau dikaitkan dengan kurikulum 13 melaksanakan kurikulum Merdeka dalam melaksanakan kebinekaan global itu bisa dikaitkan. Jadi untuk pengembangan karakter P3 profil pelajar Pancasila atau langsung ke kebinekaan global, nanti diturunkan di bawahnya menjadi beberapa hal aspek apa yang ada di dalam kebinekaan global yang semestinya siswa itu kuasai ya. Mungkin dikaitkan ke sana nantinya. Karena di kerangkanya menarik sekali, ini tidak sederhana kerangka pikirnya. Cuman saya bingung nih apa hubungannya dari itu uang saku anak sekian, iya. Apa untuk membeli? Karena kita ini Bu, karena saking detailnya itu Bu. Gitu. Nanti kita hilangkan Bu. Ya, artinya kalau memang ini ada kaitannya dengan penelitian, maksudnya ini nanti siswa itu mampu nggak membeli kuota, karena ini kan link terkait internet gitu ya. Iya Bu, betul ya. Kebijakannya yang harus disikapi, yang istilahnya sama media lain, jangan-jangan sudah mampu beli kuota yang dilihat bukan tembang dolanan, karena ada yang jauh lebih menarik menurut mereka, yang ada di lingkungannya, misalnya lagu-lagu bola yang sekarang sedang digandrungi anak laki-laki gitu ya, sekitar anak SD gitu ya. Nah itu jangan sampai itu lebih pengembangan yang dilakukan Mbak Esti itu tidak semenarik lagu-lagu yang populer sekarang gitu. Oke, itu mungkin masukan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih sekali Bu. Sami-sami. Matur nuwun Bu Rahayu Condro atas penguatan yang kedua. Tampaknya Pak Joko sebagai dosen pembimbing belum rawuh. Nggih Bu. Ada konfirmasi napa mboten Bu Esti? Nggih Bu, mohon maaf sekali sampai saat ini Bapak belum mengkonfirmasi untuk hadir dalam Zoom ini Bu. Oh nggih. Mungkin karena yang nggak apa-apa. Nanti Bu, mohon dimaafkan ya Bu. Demikianlah seminar proposal dari Bu Esti Retnaningrum. Terima kasih atas masukan dan komentar baik dari teman-teman maupun dari Bu Pratiwi dan Bu Rahayu Condro sebagai dosen pengampu. Waktu dan tempat saya kembalikan kembali kepada Ibu Pratiwi. Monggo Bu Pratiwi. Maaf, ini punya saya atau punyanya Mbak moderator ya yang putus-putus ini? Saya dengarnya tadi putus-putus kan. Punya saya nggih, saya tadi. Iya Bu Pratiwi. Sepertinya putus-putus. Atau punya saya juga. Halo. Bu Pratiwi ya. Oh, okay. Nah, Bu Pratiwi kemana sekarang? Terpental. Masih itu Bu. Masih ada ya. Halo Bu Pratiwi. Masih ada nggak yang mau pesertanya ada berapa hari ini? 3 Bu. 3. Oh, sudah selesai berarti. Sudah.
Oh ya. Alhamdulillah. Kita tunggu sebentar. Tapi alhamdulillah di kelas ini tidak ada yang menunda, berarti minggu depan tinggal 3. Oke. Nggih, Bu. Iya, oke. Berarti kalau sudah selesai, kita cukupkan dulu pertemuan pada sore hari ini. Mudah-mudahan masukan-masukan dan saran tadi dari teman, dari kami bisa memperbaiki kualitas proposal Bapak Ibu sekalian, dan diberikan kelancaran dalam memulai sebuah penelitian. Jangan lupa tadi kata kuncinya adalah apa yang dimaksud variabel dalam setiap apa yang dimaksud dalam setiap variabel yang ada pada judul yang diajukan. Nah, itu harus tegas ya. Jadi nanti ke depannya mudah. Kalau misalnya masih abu-abu nih maksud dari variabelnya, akan sulit untuk melakukan penelitian. Kejelasannya itu tidak tampak. Oke, mungkin ada yang perlu ditanyakan sebelum kita cukupkan. Bu Pratiwi sudah masuk. Oke, monggo Ibu. Monggo, Bu Ayu, sampun saya mengikuti kok. Ini tadi terpental, J. Sampun. Saya pikir terpental. Terus iya, sudah. saya terpental masuk lagi tapi menggunakan tethering HP ini malah. Oh. Oke. Karena kondisinya kurang bagus mungkin. Cuacanya, Iya, Bu ya. jaringannya kurang bagus. Ya, Nampaknya sudah cukup, Mbak. Monggo kalau ditutup ini. Oke, atur nuwun. Ada pesan lagi, Bu? Yang besok tinggal 3 nggih. Nggih, Pak Naryo, Pak Bu Marlita, Pak Harjo nggih. Ya, mudah-mudahan segera mendapatkan ACC ya. Paling tidak di ACC pembimbing. Iya, Bu. Ya, jangan jelepek, jangan apa ya. Untuk simulasi kan hari Jumat. Nah, kalau bisa nggih Senin itu sudah. Syukur dari sekarang sudah di ACC. Nah, gitu. Biar tenang, lega begitu nggih rasanya. Nggih, ngaten mawon. Tadi sudah banyak saran, nasihat, arahan dari Bu Chandra. Monggo nggih untuk kedepannya segera ditindaklanjuti. Mungkin pengembangan instrumen kalau memang ini yang paling krusial kan instrumen pembimbingan dilanjutkan, kemudian instrumennya divalidasi. Itu juga tidak singkat nggih untuk validasi instrumen. Gitu saja. Cekap nggih Bapak dan Ibu. Ibu. Sampun cekap. Kalau untuk hari ini, kuliah hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tur nuwun, tetap semangat. Tinggal 3 untuk terakhir pertemuan terakhir insyaallah nggih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matur nuwun. Terima kasih, Bu. Yang terakhir yang tua-tua bisa. Itu yang malah justru siap.